Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa menyapa kalian kembali pada kesempatan ini teman-teman. Teman-teman Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis, seperti biasanya lagi, saya doakan kalian semoga yang hari ini masih banyak sekali sensasi. Semoga sensasi-sensasi yang kalian rasakan ini berangsur membaik dan insya Allah kalian bisa sembuh total teman-teman. Teman-teman Sobat GERD, saya tahu pasti kalian yang lagi nonton video hari ini teman-teman pasti banyak yang dirasa di badan teman-teman. Jangan terbawa dengan apa yang kalian rasakan teman-teman. Itu adalah hal yang sangat wajar dialami oleh setiap penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Karena satu-satunya penyakit yang menghasilkan 1001 sensasi adalah asam lambung teman-teman dan psikosomatisnya teman-teman. Artinya efek dari gejala pikiran itu, anxiety itu, dia akan melahirkan yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah impact ke badan kita akibat dari anxiety tadi. Nah, ketika orang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini adalah hal yang sangat wajar ketika dia merasakan 1001 sensasi yang bermacam dan beraneka yang dirasa di badannya teman-teman ya. Baik itu di perutnya, di badannya, di kepalanya, di anggota luar tubuh yang lainnya, itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman. Setiap penderita asam lambung, GERD, anxiety pasti merasakan apa yang kalian rasakan teman-teman. Jadi berhentilah bertanya, abang ngerasain ini enggak, bang ngerasain itu enggak. Nah, ke sesama kalian ya teman-teman ya. Kalau ke mentor enggak masalah teman-teman ya. Dan kalian akan mendapatkan pencerahan. Tapi kalau kalian saling bertanya ke orang-orang yang ada di grup-grup yang tidak mengerti apa-apa teman-teman, maka kalian khawatirnya anxiety-nya akan semakin parah. Ketika anxiety kalian semakin parah, justru akan memperparah keadaan kalian dan ini akan menambah bisa saja memicu penyakit-penyakit baru yang akan datang teman-teman ya. Karena hasil daripada informasi-informasi yang kalian telah mentah-mentah dari sosial media kalian teman-teman. Dan itu saya tidak menyarankan kalian untuk selalu bertanya ke sosial media yang lainnya teman-teman ya. Kalau bukan pakarnya, ahlinya, atau mentor kalian, jangan teman-teman ya. Jadi hindari hal-hal yang dapat memperburuk keadaan, termasuk dengan menggoogling, mencari informasi yang kalian tidak tahu kepastian sumbernya dan bagaimana pengalaman ilmu yang mereka miliki terhadap penyakit yang kalian sedang alami teman-teman. Oke, nah teman-teman, hari ini saya berterima kasih ke kalian. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Kita sudah masuk 1000 subscriber teman-teman. Dan nanti kita akan sesuaikan dengan waktu yang tepat untuk kita bisa live teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kita akan atur waktunya teman-teman. Jadi biar teman-teman di jam itu bisa menunggu video saya ya, menunggu live saya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman Sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis, pada edisi ini saya ingin fokus dulu ke pertanyaan teman saya yang satu ini. Ini pertanyaannya, kira-kira berapa lama untuk berobat ke dokter? Jadi teman-teman, berapa lama kita berobat ke dokter itu adalah tergantung dari kondisi dan keadaan kita. Setiap orang mempunyai kondisi dan keadaan yang berbeda teman-teman ya. Jadi ada penderita asam lambung, GERD, anxiety ini yang mungkin dia hanya mengalami sensasi-sensasi di badan saja tanpa ada adanya peradangan teman-teman ya. Ini akan membutuhkan waktu yang berbeda juga. Misalnya teman-teman sudah berkonsultasi dengan dokter kalian, misalnya kalian dianjurkan untuk minum obat teman-teman ya dalam jangka mungkin sebulan 2 bulan. Ketika kalian sudah ada pemeriksaan dalam teman-teman ya, entah itu endoskopi, kalian bisa ikuti saran dokter itu teman-teman dengan mengonsumsi obat teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya, dengan cara kalian sudah periksa keadaan teman-teman. Akan tetapi ketika kalian tidak atau belum memeriksa keadaan, karena saya tahu di penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini pasti ada yang tidak ingin memeriksakan dirinya karena takut akan hasilnya. Itu adalah gejala dari anxiety-nya teman-teman. Akhirnya dia nggak berani untuk check up karena sudah mentalnya dikalahkan sama anxiety disorder-nya. Dia nggak akan siap dengan hasilnya teman-teman ketika hasilnya itu kurang baik untuk dia. Nah teman-teman, kalian yang dalam kondisi ini teman-teman, saya menyarankan untuk tidak bergantung ke obat-obatan teman-teman. Karena apa? Kalian tidak tahu kondisi keadaan kalian. Nah bisa saja ketika kalian hanya bergantung dengan obat-obatan ini, maka justru kondisi pH asam lambung kalian yang seharusnya pada kadar asam yang
normal ini akan menjadi cenderung basah karena sifat obat-obat yang kalian tidak tahu komposisinya, kalian tidak tahu peruntukannya untuk apa, dan kondisi kalian tidak tahu seperti apa teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi obat-obatan entah itu dari golongan PPI atau antasida, ini adalah hal yang harus kalian ketahui dulu untuk bagaimana kalian bisa menindaklanjuti apa yang kalian alami teman-teman ya. Jadi tentunya kalau kalian ingin mengkonsumsi obat, sebaiknya obat yang memang hanya kalian konsumsi ketika kalian itu sudah memang lagi tidak sanggup atau kumat ya, lagi parah-parahnya asam lambungnya yang naik teman-teman. Ya misalnya kalian pakai antasidadon, kalian pakai Proma atau obat lambung lainnya, itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Tapi ingat, kalian yang tidak ada anjuran dokter, kalian jangan mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang berlebihan, karena justru ketika tubuh kalian kekurangan asam malah akan membuat kalian juga sulit mencerna teman-teman, karena fungsi dari asam lambung itu tugasnya untuk mencerna teman-teman ya, memecah makanan yang masuk. Ketika dia kurang asam teman-teman, maka kemampuan dia untuk memecah makanan akan dijadikan nutrisi itu teman-teman, dan sisanya juga akan dijadikan feses, limbah. Ini teman-teman akan bermasalah. Nah, akhirnya teman-teman ketika kalian BAB malah jadi bermasalah di BAB-nya teman-teman ya, karena kalian tidak tahu komposisi atau peruntukan untuk kalian yang tepat karena tidak ada pemeriksaan dan anjuran dari dokter. Tapi teman-teman, bagi kalian yang sudah dianjurkan oleh dokter, ikuti anjuran dokter itu tentunya dengan menerapkan pola yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Dengan menerapkan pola ya, kalian sambil menerapkan pola yang sudah saya berikan teman-teman ya. Jadi ketika kalian dianjurkan untuk konsumsi ini, dibuatkan resep ya teman-teman oleh dokter, kalian harus imbangi dengan pola-pola itu teman-teman. Nah, tapi di kalian kebanyakan ketika mengkonsumsi obat ini malah jadi stres, malah jadi banyak sensasi yang kalian rasakan di badan. Sebenarnya itu bukan karena obatnya juga teman-teman, tapi karena kalian terbebani dengan anjuran-anjuran dokter yang terlalu berlebihan untuk kalian. Misalnya kalian gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kalian jadi stres, dan kalian juga jadi gak berenergi, jadi lemes bawaannya. Karena itu teman-teman ya, semua kalian hindarin, pantangin teman-teman. Akhirnya kalian gak ada energi. Nah makanya teman-teman, ketika kalian memang benar-benar merasa tidak ada perih, tidak ada peradangan, tidak ada tukak, teman-teman kalian makan dengan normal aja teman-teman, dengan batas sewajarnya. Kalian mau konsumsi obat-obatan juga boleh teman-teman, asal dengan dosis dan ukuran yang sudah ditetapkan oleh dokter, jangan berlebihan. Kalaupun kalian ingin lepas dari obat, dia harus lepas secara perlahan teman-teman ya, agar sistem atau tubuh kalian itu bisa menyesuaikan, beradaptasi. Jangan langsung secara instan dilepas teman-teman ya, nanti tubuh juga bisa istilahnya jadi kaget dengan keadaan yang sudah berbeda jauh teman-teman. Jadi teman-teman, untuk memastikan kalau kalian itu butuh berapa waktu untuk bisa melepas obat, jadi itu berdasarkan kedisiplinan kalian, bagaimana kondisi dan keadaan kalian teman-teman ya. Saya tidak bisa mengatakan ini harus sebulan, ini harus 2 bulan, 3 bulan, gak seperti itu. Tapi kalian itu memang harus berdasarkan kondisi dan keadaan kalian. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Karena ketika kelebihan obat juga teman-teman, apalagi penekan asam atau penetral asam, ini justru malah akan membuat kondisi pH kalian lebih tinggi teman-teman. pH kalian jadi lebih cenderung basah ya, dan akhirnya teman-teman terjadinya reflux tadi, GERD juga. Itu penyebabnya adalah ketika kemampuan kondisi asam kita tidak bisa mencerna dengan baik teman-teman. Nah itu teman-teman penyebabnya ya. Makanya di kemarin-kemarin itu ada yang sempat viral cuka apel atau betain HCl itu kan, untuk meningkatkan kadar asam di dalam tubuh kita, di dalam lambung kita, sehingga mampu mencerna makanan, termasuk jenis makanan yang alot sekalipun, seperti daging-dagingan teman-teman ya. Tapi nanti kita akan bahas apakah benar-benar cuka apel, betain HCl itu teman-teman, dan lain sebagainya, apakah benar-benar bisa mengobati asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Itu tentunya ingin saya bahas juga teman-teman ya, tapi nanti kita buatkan video tersendiri teman-teman. Teman-teman, sebenarnya hari ini saya belum bisa upload video karena memang lagi sibuk banyak pekerjaan ya, dan karena memang
Hari ini saya nih mau berangkat kerja teman-teman, tapi saya sempatkan bentar aja untuk bikin video teman-teman buat kalian, karena saya juga mau ucapkan terima kasih ke kalian yang sudah dukung channel saya untuk bisa 1000 subscriber teman-teman ya. Dan insya Allah saya akan live teman-teman, insya Allah juga saya akan rutinkan upload video untuk kalian. Insya Allah dalam seminggu saya bisa upload, dan kalian tunggu informasi-informasi terbaru dari saya seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oh iya teman-teman, ini juga ya pertanyaan yang di bawahnya ini, bagaimana vitamin apa yang direkomendasikan ini teman-teman untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Nanti kita buatkan juga beberapa herbal dan vitamin sekalian aja ya teman-teman ya, mana yang menurut saya bagus dan yang sepengalaman saya teman-teman. Saya tidak ada endorsement di sini, ini hanya berdasarkan real pengalaman saya, dan saya akan menjelaskan keunggulan dari vitamin-vitamin atau herbal yang saya sudah konsumsi selama ini teman-teman. Dan apakah ada efeknya, manfaatnya, itu nanti akan kita buatkan videonya juga teman-teman. Jadi saya akan hanya menjawab dulu berapa lama kita berobat ya, atau lepas dari obat dokter, tergantung daripada kondisi dan keadaan kalian teman-teman. Jika kalian merasa kalian sudah baikan, kalian lebih baik melepas obat-obatan itu secara perlahan dan bertahap teman-teman. Dan mulailah dengan gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang baik teman-teman ya, pola pikir yang lebih sehat teman-teman. Tapi bagi kalian yang ada peradangan, masih ada tukak, masih banyak sekali sensasi, kalian boleh merutinkan obat kalian dengan menerapkan 4P yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Adapun berapa waktunya tergantung kalian. Kalau kalian bandel, kalian lebih lama sembuh, tapi kalau kalian disiplin, kalian insya Allah cepat sembuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.